Selamat datang di Didi TV, sebuah kanal pribadi yang mengajak kita semua memahami tentang diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Secara keseluruhan, kanal ini memuat bahasan ringan tentang keterkaitan antara bahasa, literasi, karakter, kebudayaan, dan peradaban. Edisi kali ini akan membahas tentang ajaran toleransi di Minangkabau. Saudara, isu intoleransi kembali dihembuskan ke ranah Minangkabau yang adatnya basandi Sarak basandi Kitabullah. Isu intoleransi yang bermuara pada fitnah radikalisme di ranah Minangkabau yang sekarang bernama Sumatera Barat telah terjadi sejak beberapa abad yang lalu. Kasus yang paling dekat dengan ingatan kita adalah peristiwa yang mereka sebut Perang Padri yang tahun ini genap berusia 200 tahun, 1801 sampai 1837. Sungguh sulit bagi akal sehat menerima bahwa telah terjadi konflik berdarah yang menelan korban harta dan jiwa, perang antara kaum ulama dan kaum adat di Minangkabau. Bukankah kaum adat yang kita sebut sebagai nenek mama juga ulama? Ulama juga kaum adat. Kaum adat itu juga cerdik pandai, dan ulama itu juga cerdik pandai. Tiga tali sapilin, tali adai, tali ugamo, dan tali undang terajut dalam satu ikatan yang kokoh dalam satu tubuh, yaitu pengulu. Bukankah syarat untuk menjadi seorang pengulu itu adalah siddiq, tablik, amanah, dan fatonah, sama dengan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Merekalah yang duduk sebagai tungku tiga sejerangan yang membuat keputusan strategis untuk melindungi dan mengayomi umat. Bukankah mereka adalah orang-orang ahli yang mempunyai kapasitas, loyalitas, dan integritas kepada umatnya? Jangan serahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya kalau tidak ingin berujung kehancuran. Sungguh juga sebuah keanehan, kaum ulama di Minangkabau diberi nama kaum padri, nama yang identik dengan pemimpin umat bukan Islam, walaupun ada yang mengaitkannya dengan Padir, sebuah daerah di pantai barat Sumatera. Sejauh perjalanan menelusuri hampir semua nagari di Sumatera Barat, tidak seorang pun nenek mama dan pengulu menjelaskan bahwa pernah terjadi konflik fisik antara nenek mama dan ulama. Yang ada hanyalah kisah heroik nenek mama dan ulama menentang kaum kolonial yang sudah melampaui batas toleransi sebagai bangsa asing yang datang ke ranah Minangkabau. Hanya itu yang ada. Yang sering menceritakan bahwa telah terjadinya konflik fisik, perang antara kaum adat dan kaum ulama di Minangkabau hanya kaum terpelajar yang telah mendapatkan akses ke dokumen buatan bangsa asing. Dokumen inilah yang kemudian memviral menjadi dokumen publik, baik tercetak maupun digital. Kedua adalah cerita karangan Mangaraja Onggang Parlindungan yang diberi judul Tuan Kurau,
dengan klaim data dan fakta sepihak digambarkan bahwa telah terjadi aksi radikalisme ulama Minangkabau terhadap suku lain di bagian utara Minangkabau yang sekarang disebut Sumatera Barat. Setelah dimintai klarifikasi dan penjelasan oleh Buya Hamka, ternyata Mangaraja Onggang tidak dapat menjelaskan dan menunjukkan fakta yang meyakinkan bahwa benar telah terjadinya aksi radikalisme tersebut. Sehingga Buya Hamka melahirkan sebuah karya bantahan terhadap fitnah terhadap Tuanku Rao yang diberi judul Antara Fakta dan Khayal. Ketiga adalah peristiwa PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yang dicap sebagai pemberontakan. Bukankah ini adalah sebuah ikhtiar meluruskan arah kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia yang saat itu dinilai tidak sesuai lagi dengan amanah yang diserahkan oleh masyarakat adat senusantara kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Akhir-akhir ini, isu intoleransi yang bermuara pada radikalisme kembali diarahkan ke masyarakat Minangkabau yang istiqomah dengan pendiriannya Adai Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, Sara mengato, Adai memakai. Sungguh ironis jika masyarakat Minangkabau yang menganut adat yang sudah menyatu dengan ajaran agama dinilai intoleran. Bukankah adat sudah mengajarkan raso dibawa naik, pareso dibawa turun, lama di awak, katuju de urang, ganggam lah ba untuk, pagang ba masing-masing, kok gadang indak malendo, kok panjang indak malilit, kok laweh indak manyau, kok cadia indak menjual. Nan tuo dihormati, nan mudo dihargai. Samo gadang bawa bayo, nan tinggi disagani, nan guru dihargai. Nan tuo dulu kan selangkah, nan gadang dihargai, nan ketek dikasihi. Jan kacak langan lah bak langan, kacak batih lah bak batih. Katangah padang merancak kudo, digatih mako dilacu. Rang gadang tahu jo gadangnya, nan ketek jan mati ta sapi. Masih banyak lagi mamang, petatah petitih, dan pantun adat Minangkabau yang mengajarkan perilaku toleransi, saling menghargai, dan rendah hati. Semua ajaran adat itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah, siapa yang menzolimi seorang kafir mu'ahad, merendahkannya, membebaninya di atas kemampuannya,
atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaan dirinya, maka saya adalah lawan bertikainya pada hari kiamat. Masih sangat banyak ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita untuk berperilaku toleran terhadap orang lain, termasuk orang yang berbeda keyakinan, akidah. Perintah-perintah ini telah diajarkan oleh adat Minangkabau secara arif dan bermartabat melalui petatah petitih